Assalamualaikum Ustaz. Bentar nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bentar nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Sekedap nggih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi. Apa? Sekedap ini belum Oh, nggih, ada. mboten napa. Afwan nggih. Sebentar saya. Di beberapa tempat Mas baru selesai salat asar kayaknya. Nggih.
Assalamualaikum Ustaz. Oh, kemana tuh? Ini ada punya. Apa dibuka saja ya? Gak apa-apa ya? Oh, ini ada. Jadi, Ibu-Ibu, Ustadz, mau kita buka terlebih dahulu, Mawon? Oh iya, ngapun teh maaf. Nggih, nggak apa-apa dibuka aja. Tadi sebentar. Tadi di awal Ustadz sudah hadir, saya masuk itu sudah ada. Tapi sekarang mungkin. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Nggih, Dibuka aja nggak apa-apa lain. Oke. Monggo Bu. Kita mulai Mawon nggak ya, Ustadz, sambil menunggu ibu-ibu yang lain masuk. Biasanya nanti tengah-tengah menyusul. Mm-mm. Nggak banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kita begitu banyak rahmat, kenikmatan, terutama taufik sehingga kita bisa menghadiri kajian sore hari ini bersama dengan Ustadz Fahrudin. Jazakallah khair Ustadz yang sudah menyempatkan hadir di undangan kali ini. Insya Allah nanti kita akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan muamalah dalam bermasyarakat. Salah satu yang nanti dibahas hari ini insya Allah terkait dengan perawatan jenazah atau pengurusan jenazah. Mungkin nanti Ustadz akan memberikan kepada kita beberapa bekal yang dilihat dari sudut pandang kita sebagai muslimah. Insya Allah bisa menjadi bekal kita untuk menerapkan syariat-syariat dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Tanpa berpanjang lebar, untuk mengawali mari kita buka bersama dengan membaca ta'awudz dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan sore hari ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan langsung kepada Ustadz Fahrudin untuk bisa
menyampaikan materi yang sudah disiapkan ya tentang pengurusan jenazah. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain nama ba'd. Eh, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang fikih seputar janaiz atau fikul janaiz ya, tapi hanya sebagian yang berkaitan dengan wanita ya. Jadi untuk fikih janaiz kan ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan, dan mungkin 2/3 atau setengah itu ya berkaitan dengan perempuan karena hanya sampai sholat jenazah ya. Untuk mengantar jenazah itu ya ada kesaksian dari sahabiah ya. Nuhina an itiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Jadi kami kaum wanita dilarang mengantar atau mengiringi jenazah ya. Tapi larangan itu tidak keras. Sebagian ulama diantaranya mungkin ulama Saudi itu cenderung mengharamkan wanita ikut mengantarkan jenazah karena adanya larangan ini. Dan berkenaan dengan hadis tadi, apabila ada hadis, terus ada opini sahabat, maka yang dimenangkan adalah riwayat atau hadisnya. Jadi al-akhdhu bima rawa la bima ra'a. Jadi yang diambil itu apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang dia opinikan. Sedangkan Ummu Atiyah tadi kan Rasulullah melarang kami mengantar jenazah dan tidak keras melarangnya. Tidak keras melarangnya itu kan opini dari Ummu Atiyah. Sehingga ulama-ulama Saudi ya tetap mengharamkan mengantar jenazah bagi kaum wanita. Tapi pendapat yang kuat tidak haram ya. Dikarenakan adanya dalil, misalkan ada seorang wanita menangis sesenggukan di kuburan, lalu oleh Rasulullah SAW ditegur, Ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Lalu si wanita yang dinasihati itu menjawab, kamu tidak tahu ini siapa yang meninggal, ini adalah ini. Terus karena nasihatnya tidak didengar, Rasulullah pergi, pulang. Begitu Rasulullah pergi, orang-orang di sekitarnya menyampaikan bahwa yang menasihati kamu tadi adalah Rasulullah SAW. Akhirnya si wanita itu menyesal, terus mendatangi rumah Rasulullah SAW dan meminta maaf. Lalu Rasulullah mengatakan, innama sabru inda sodmatil ula. Jadi sesungguhnya kesabaran itu hanya dibutuhkan pada benturan pertama. Jadi pada detik-detik awal suatu musibah itu yang sangat membutuhkan kesabaran. Setelah berlalunya waktu, kesedihan dan seterusnya itu akan mulai hilang sedikit demi sedikit ya. Makanya yang innama sabru inda sodmatil ula. Jadi kesabaran itu dibutuhkan hanya pada benturan pertama. Jadi Ustaz Afwan, hadis itu menunjukkan bahwa Ustaz Afwan, eh, diklik tombol yang full screen-nya boleh Ustaz yang apa slide, di tombol mana? tombol slideshow yang di kanan bawah. Oh ya, Nah, nggih gitu, leres. oh ngeten. Nggih, alhamdulillah. Oh Jazakallah. ya. Monggo. Jadi intinya bagi wanita mengantar jenazah itu boleh karena Rasulullah melihat ada seorang wanita tadi menangis di kuburan
Dan tentu saja itu bukan ziarah kubur, karena kalau ziarah kubur kesedihan itu ya sudah lewat jauh ya, tapi itu baru saja meninggal dunia. Sehingga boleh menurut pendapat yang kuat, makanya opini Ummu Atiyah sebagai perawi hadis bahwa tapi tidak melarang kami dengan keras, itu opini yang benar ya. Itu jadi setelah itu ya tugas kaum laki-laki memasukkan jenazah ke kuburan dan seterusnya ya. Kita awali dulu apa yang harus dilakukan terhadap orang yang hendak meninggal dunia ya. Jadi menurut ulama, ketika ada orang yang sakit keras dan hampir meninggal dunia, itu yang diperintahkan untuk kita adalah mentalkinkan la ilaha illallah. Jadi mentalkinkan atau mendiktekan ya, la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Hadis ini oleh sebagian orang itu mauta itu di situ orang yang sudah meninggal dunia. Makanya orang Jawa atau katakanlah orang NU tahlilan itu ya setelah orang meninggal dunia, karena ada hadis ini, talkinkan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian itu la ilaha illallah. Tapi ahli hadis mengatakan mauta di situ orang-orang yang akan meninggal dunia. Jadi perintahnya itu mentalkinkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, karena dalam hadis itu mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa kata-kata terakhirnya sebelum meninggal dunia itu la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Terus bagaimana cara mentalkinkan la ilaha illallah? Ya, pertama kalau orang yang sakit itu dalam keadaan sadar, ya kita diperintahkan untuk menyuruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Seperti Rasulullah SAW mendatangi orang yang sakit, terus Rasulullah berkata, ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Atau dalam riwayat yang lain itu, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Terus orang itu bertanya, paman dari sisi ayah atau paman dari sisi ibu? Ya, paman dari sisi ibu. Baiklah, aku akan mengucapkan la ilaha illallah. Itu kalau masih sadar ya. Ya, talqin itu berarti memerintahkan dia, meminta dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah dalam keadaan nggak sadar, nggak nyambung ketika diajak bicara ya, kita bertahlil sama-sama ya. Jadi segenap yang hadir itu bertahlil semua. Harapannya dengan tahlil itu terus mempermudah si mayit mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu untuk cara mentalkinkan la ilaha illallah. Terus ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan atau mengajarkan Allah saja ya. Jadi ini juga dari kalangan NU ya, bahwa kalau mentalkinkan la ilaha illallah itu beresiko. Resikonya itu kalau la ilaha terus nyawanya dicabut. Berarti kan dia komunis atau ateis ya. Karena menyatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Jadi resiko. Tapi kalau Allah, Allah itu tidak ya. Mengenai hal ini ya ada dua pendapat itu ya. Jadi pendapat yang satu dari kalangan Sufi, pendapat yang lain dari kalangan Salafi. Jadi menurut Salafi bahwa yang diterima itu adalah la ilaha illallah, karena ada unsur an-nafi wal itsbat. An-nafi itu penafian, la ilaha. Terus ilah itu itsbat, penetapan hanya Allah saja ya. Jadi kalau Allah Allah toh itu nggak diterima.
yang diterima itu ketika ada unsur an-nafyu, penafian, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Jadi harus ada an-nafyu, penafian dan isbat ya penetapan. Sedangkan Allah itu tidak ada. Dan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir ya menyebut Allah itu sudah sering. Allah itu orang dulu Arab dulu itu ya sering bersumpah dengan nama Allah. Ternyata tidak membuat mereka masuk Islam. Itu teman-teman Salafi ya berpendapat seperti itu. Jadi yang didiktikan itu harus la ilaha illallah. Terus gimana kalau la ilaha terus meninggal dunia? Yaitu bagi teman-teman Salafi ya nggak apa-apa. Itu bisa menjadi hujah di hadapan Allah. Jadi nanti si hamba ditanya, kenapa kamu ketika meninggal dunia kok mengatakan la ilaha? Tidak ada lanjutannya illallah. Ya si hamba bisa berdalih di hadapan Allah, ya Allah, saya hanya mengucapkan la ilaha, tapi dalam hati saya ingin meniatkan untuk mengucapkan illallah, tapi keburu ajal jenengan cabut ya. Jadi itu bukan salah saya, tapi salah jenengan itu. Jadi itu istilahnya bisa punya hujah di hadapan Allah seperti itu. Jadi karena yang dinilai Allah itu apa yang ada dalam hatinya, bukan yang ada dalam lisannya. Sementara orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Allah itu lebih selamat daripada tadi kasus la ilaha terus nyawanya dicabut ya. Dan ucapan Allah ini ya bisa diterima oleh Allah karena apa? Karena kita tahu Bilal, kalau kita lihat di film apa itu Arisalah itu ya, itu Bilal ketika disiksa oleh orang-orang Quraisy dia hanya mengatakan ahad ahad ahad, tidak menyatakan la ilaha illallah tapi ahad ahad ahad. Itu terus dia disiksa oleh orang Quraisy, ditindih batu, terus batunya diinjak oleh 10 orang dan seterusnya. Dan kata-kata ahad itu ya membuat orang Quraisy marah dan juga tidak ada teguran dari Rasulullah. Kok ahad-ahad saja itu enggak cukup, enggak ada an-nafyu dan al-itsbat, tidak ada teguran dari Rasulullah. Dan kata Allah itu ya lebih jelas daripada ahad-ahad. Karena ahad-ahad itu hanya salah satu asma Allah ya, dari sekian ribu asma-asma Allah yang lain. Jadi intinya ya masih apa istilahnya masih pro kontra sehingga kalau bisa ya la ilaha illallah. Dan intinya kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah itu ya kita bersyukur, kita husnudzon orang itu ya insya Allah masuk surga. Tapi seandainya seorang hamba tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi ada tanda-tanda lain yang merupakan husnul khotimah ya, kita tetap optimis dia husnul khotimah. Jadi jangan karena tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah terus kita suudzon berburuk sangka, itu tidak boleh. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah. Jadi ternyata kata-kata terakhir dalam hadis itu kan apa itu ada yang riwayat umati ya, umatku ya. Juga dalam riwayat itu ma'arofikil a'la ya. Itu karena pada waktu itu ya Rasulullah ditawari, kamu ingin tetap hidup di dunia atau bersama Allah yang maha tinggi ya. Terus Rasulullah menjawab ma'arofikil a'la, bersama zat yang maha tinggi. Intinya la ilaha illallah itu salah satu tanda husnul khotimah, bukan satu-satunya tanda husnul khotimah, sehingga kita tidak boleh suudzon bagi jenazah muslim yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Terus selain mentalkin, kita juga berdoa, doa apa saja yang baik untuk si mayit ya. Terus tidak mengatakan kecuali yang baik-baik. Idza harutum al-marid awil mayit fakulu khairan. Apabila kalian mendatangi orang yang sakit atau jenazah, fakulu khairan,
maka ucapkanlah yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat akan mengaminkan apa saja yang kamu katakan. Makanya dalam momentum kematian itu ya kita tidak boleh berkata-kata kecuali yang baik. Kalau ada kata-kata buruk itu akan diaminkan oleh malaikatnya, sehingga berdampak buruk bagi si mayit atau yang mengatakannya. Dan ada satu kisah itu ya, jadi ada orang yang istilahnya memandikan jenazah, terus di bagian perutnya itu ada ya semacam hitam-hitam, lalu dia berkomentar ini hitam-hitam itu karena begini begini begini. Akhirnya tangan itu nempel pada hitam-hitam atau yang ada dalam perut, yang ada di perutnya itu. Jadi nggak bisa ditarik, tangannya itu nempel. Sehingga orang-orang yang pada bingung, kalau daging si mayit dipotong ya mendolimi si mayit. Terus kalau tangannya yang masih hidup ya otomatis lebih mendolimi karena dia masih hidup. Akhirnya ditanyakan pada seorang ulama, lalu si ulama mengatakan, tadi apa yang dia katakan tentang si mayit? Terus dia bercerita bahwa tadi mengatakan begini, begini, begini. Akhirnya ulama mengatakan, orang ini telah menuduh si mayit dengan tuduhan yang tidak benar, maka dia harus dipukul 100 kali ya. Jadi terus dipukul sampai 100 kali terus tangannya bisa terlepas, tidak lagi nempel pada jasad si mayit ya. Yaitu ya semacam hukuman bagi orang yang menuduh tanpa bukti. Jadi intinya tidak boleh mengatakan kecuali kata-kata yang baik. Terus membaca surat Yasin dan sejenisnya. Jadi ada hadis itu Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah untuk orang-orang yang hampir meninggal di antara kalian surat Yasin. Orang-orang NU atau sebagian orang Indonesia itu ya memaknai hadis itu, mengutak di situ orang yang sudah meninggal dunia, makanya ada acara Yasinan setelah sekian hari, setelah sekian pekan dan seterusnya. Karena memahami hadis itu mauta itu orang yang sudah meninggal di antara kalian surat Yasin. Hadis ini sebenarnya ada kelemahan sehingga tidak dipakai. Terus juga ada kesalahpahaman. Jadi mauta itu menurut ahli hadis ya orang yang akan meninggal dunia. Tapi ulama secara umum mengatakan dibacakannya Al-Quran ketika ada apa istilahnya orang yang sedang sakit menjelang ajal itu ya semoga bermanfaat, ada manfaatnya. Karena pada saat itu setan berusaha mati-matian untuk menggoda orang yang meninggal, yang akan meninggal dunia. Jadi setan itu pertaruhan terakhir itu ya jangan sampai orang yang tadinya jahat terus tiba-tiba diberi kesempatan tobat oleh Allah di akhir hidupnya. Kalau dia orang baik ya setan berusaha agar dia su'ul khotimah ya. Jadi itu pertaruhan antara iman dan kafir ya, kufur. Makanya dibacakannya ayat-ayat Al-Quran itu bermanfaat. Jadi hadis ini bisa dipakai. Jadi meskipun didhaifkan sebagian ulama, tapi ada yang menghasankan. Jadi surat Yasin maupun surat-surat yang lain. Surat-surat yang lain. Terus ada tradisi di masyarakat, ada orang yang sakit bertahun-tahun atau berbulan-bulan ya, nggak nggak kunjung sehat, tapi juga nggak cepat meninggal dunia. Itu dibacakan surat Yasin seakan-akan itu untuk menanting, ya Allah kalau memang Engkau hidupkan dia maka sembuhkanlah penyakitnya. Tapi kalau Engkau mematikan dia ya segera dia mati meninggal dunia ya. Itu.
apakah itu diperbolehkan ya? Ya semoga itu diperbolehkan karena itu kan ibarat doa dan doa yang diajarkan oleh Rasul kan Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil hayatu khairan li. Jadi Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati itu lebih baik bagiku. Jadi itu boleh minta doa seperti itu. Yang tidak boleh itu ya minta agar diturunkan azab di dunia agar tidak diadab lagi di akhirat. Itu ada sahabat Nabi yang berdoa seperti itu, terus kata Rasulullah, kamu nggak akan sanggup, maka gantilah doa itu dengan Allahumma ahyini itu maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Jadi ya insya Allah boleh baca surat Yasin untuk menanting kalau Allah menghendaki masih hidup lama ya sembuhkanlah dia, dan kalau tidak kunjung sembuh ya wafatkanlah. Yes, itu hampir mirip dengan doa tadi ya. Terus menghadapkan ke kiblat. Dalam hadis dikatakan Al-Baitul Haram, Baitul Haram itu kiblatukum, kiblat untuk kalian ahyaan wa amwata, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang memaknai bahwa ahya itu ya ketika kita sholat menghadap kiblat. Amwat itu berarti ketika kita di kuburan, ya kita ditidurkan di liang lahat itu dengan menghadap kiblat. Jadi posisi jenazah itu ya kepala di utara ya, dan kaki di selatan menghadap ke barat. Kecuali di daerah itu Merapi Merbabu, eh, kiai kampung di sana itu berpendapat menghadap kiblat itu ya maksudnya kepalanya di barat. Jadi apa itu Bapak almarhum Muhammad Fani itu ya apa Proyu, yang punya Proyu itu satu-satunya kuburan di sana yang menghadap eh, menghadap ke barat dan kepalanya di utara, kakinya di selatan. Kalau yang lainnya itu kuburannya eh, itu apa istilahnya kepalanya di barat, kakinya di timur. Jadi intinya itu ahya wa amwatan. Terus bagaimana dengan yang masih apa istilahnya masih hidup ketika sakit ya? Ada yang mengatakan ya hadis ini doif sehingga tidak perlu diamalkan, tapi sebagian ulama cenderung diamalkan apabila memungkinkan. Misalnya menggeser tempat tidurnya itu sangat mungkin, tapi kalau tidak memungkinkan untuk menggeser-geser ya tidak tidak perlu dihadapkan ke kiblat ya. Misalkan kamarnya itu sempit dan sehingga ada halangan untuk mengarahkannya ke kiblat ya. Itu berkenaan dengan terus memejamkan ini apa yang harus dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia ya. Jadi itu tadi apa yang dilakukan sebelum meninggal dunia, ini setelah meninggal dunia memejamkan kedua matanya. Idza hadartum mautakum fa'aghmidhu al-basar. Jika kalian mendatangi orang-orang yang meninggal dunia, fa'aghmidhu al-basar, maka pejamkanlah matanya. Ya karena dalam riwayat itu Abu Salama dijenguk oleh Rasulullah, terus Abu Salama meninggal dunia, lalu matanya terbuka, terus oleh Rasulullah ditutup ya, dengan mengatakan sesungguhnya roh ketika dicabut itu pandangan mata mengikutinya ya. Jadi ditarik di ubun-ubunnya itu sehingga mata ya ikut terbuka. Maka kalau kalian mendapati orang yang meninggal dunia di antara kalian, pejamkanlah matanya ya. Terus melakukan relaksasi pada persendian atau tulang-tulangnya ya. Jadi apa jari-jari ini ya dilemeskan itu ya. Terus tangan itu ya
didekatkan ke bahu, terus ditarik lagi, terus ya beberapa kali, terus setelah itu diluruskan. Begitu juga paha ditempelkan ke perut, terus diluruskan. Jadi intinya relaksasi apa, dilemeskan biar tidak kaku ketika kan orang meninggal dunia itu ya kaku ya. Ya entah itu ada hitung-hitungannya yang biasanya apa itu eh, forensik apa itu yang bisa apa yang untuk mendeteksi orang ini meninggal setelah sekian jam dan seterusnya itu bisa mengetahui kapan badan masih bisa masih leluasa untuk digerak-gerakan dan kapan badan mulai kaku. Intinya disunahkan untuk eh, orang yang meninggal dunia itu direlaksasi ya, sehingga tidak kaku. Jadi digerak-gerakkan persendian dan tulang-tulangnya itu. Terus setelah itu diluruskan semuanya. Terus melepas pakaiannya dan menggantikannya dengan kain yang menutupi tubuhnya. Biasanya orang Jawa ya pakai jarik. Ini didasarkan pada hadis Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam khina tuwfiya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia sujia biburdin khibaroh. Jadi beliau ditutup dengan kain kain katun warna putih. Jadi intinya ditutup dengan kain. Ya tradisi orang Jawa ya dengan jarik karena itu kain yang cukup panjang. Mungkin kain lain-lainnya ya tidak sepanjang kain jarik itu ya. Terus meletakkan jenazah di tempat yang cukup tinggi, misalnya di meja panjang itu ya, atau di tempat intinya yang jauh dari tanah dengan harapan ya biar tidak kalau nempel ke tanah itu ya mungkin cepat cepat busuk. Jadi apalagi misalnya yang tidak ada rencana untuk apa mengubur dengan segera ya. Mungkin masih menunggu salah satu kerabatnya yang datang dari jauh itu diletakkan agak tinggi biar tadi tidak terpengaruh dengan suhu bumi ini, suhu tanah, terus juga tidak terganggu oleh serangga bumi. Terus memberitahukan kepada kerabat dan tetangga mengenai kematiannya untuk membantu mengurusnya. Jadi anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW na'a an najasi fil yaumil ladzi mata fihi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah memberitahukan kematian Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Jadi Rasulullah kalau tradisi orang sufi itu dapat kasaf ya. Jadi disingkapkan sesuatu yang gaib untuk beliau ya. Sehingga tahu Najasyi meninggal dunia padahal jarak antara Madinah dengan Ethiopia itu ya sangat jauh ya. Tapi Rasulullah bisa mendengar. Akhirnya diberitahukan oleh Rasulullah kepada sahabat. Jadi anak yu itu dalam riwayat yang lain itu kan naha anin na'i. Rasulullah melarang anak yu. Tapi di sini Rasulullah kok melakukan anak yu ya. Itu ada dua pengertian tentang anak yu. Jadi anak yu itu ya memuji-muji si mayit atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya atau mengumumkan kematian tapi dengan niat untuk menunjukkan betapa mulianya orang ini ya. Jadi misalnya terus diiklankan di surat kabar, terus di televisi, terus di ini, itu dengan niat biar mengesankan orang ini hebat, terkenal, dan seterusnya itu yang nggak boleh. Tapi kalau anak itu dalam arti memberitahukan kematian seseorang agar mereka ikut datang hadir dan membantu kepengurusan jenazah, ya tidak apa-apa ya. Itu anak yuk. Jadi kadang teman-teman MDA itu ya ekstrim dalam memahami hadis sehingga pengumuman kematian yang kita dengar di speaker-speaker masjid itu dianggap sebagai anak yuk yang terlarang.
Jadi kalau memang tujuannya itu biar tetangga-tetangga sekitarnya tahu, kan kadang antara satu tetangga dengan tetangga yang lain ya belum tentu punya nomornya ya. Kalau tahu nomornya mungkin di SMS, tapi kan nggak tahu ya, lebih praktis itu ya dengan speaker di masjid atau di tempat yang lain. Jadi intinya kalau tujuannya memberitahukan kematian untuk diurus jenazahnya atau paling minim itu ya untuk disolati itu tidak apa-apa ya. Yang tidak boleh itu kalau untuk bangga-banggaan, untuk menunjukkan bahwa si mayit itu orang yang luar biasa. Terus keluarga segera melunasi hutang-hutangnya. Nafsul mukmini mu'allaqontun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya. Hatta yuqda anhu sampai utangnya dilunasi. Jadi segera melunasi utangnya karena ya mungkin ahli warisnya, karena Rasulullah itu nggak mau mensolati orang yang meninggalkan hutang dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk melunasi hutangnya. Akhirnya Hudzaifah itu merasa kasihan Rasulullah ketika enggan mensolati. Ya Rasulullah, solatilah dan saya yang menanggung utangnya. Setelah itu disolati, terus Rasulullah menyolati. Lalu ketika ketemu Hudzaifah, ya Hudzaifah, bagaimana dengan hutang si mayit? Lalu Hudzaifah, ya Rasulullah baru kemarin ketemu lagi, bagaimana hutang si mayit? Belum. Bagaimana hutang si mayit? Jadi beberapa hari ditanyakan terus, lalu eh, pada hari keempat atau kelima itu sudah saya lunasi hutangnya. Terus Rasul mengatakan al barodat jildatuhu, atau dalam sebagian ahli hadis membaca al-an barota jildatahu, baru sekarang kulitnya menjadi dingin atau baru sekarang kamu mendinginkan kulitnya. Jadi berarti ketika si mayat punya hutang itu dan tidak ada yang menjamin hutangnya dari ahli waris atau dari yang lain, berarti dia disiksa. Dan itu karena dia tidak meniatkan untuk melunasi. Jadi kalau kita hutang terus di dalam hati kita berniat melunasi, insya Allah ya bukan dosa ya. Jadi kenapa dia dihukum di alam kubur? Ya karena dia belum sempat untuk berwasiat. Saya punya hutang sekian, tolong nanti dilunasi. Kepada ahli waris tidak mengatakan itu, makanya itu dianggap sebagai satu dosa ya. Jadi kalau punya hutang terus ada niat untuk melunasi, segera punya uang terus akan dilunasi atau menuliskan wasiat kepada ahli warisnya, insya Allah tidak apa-apa. Terus bersegera mengurus jenazah, ya, ditangani, memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Jadi jangan terlalu lama menunggu kerabat yang di Amerika, kerabat yang di Inggris dan seterusnya. Biarkan mereka datang itu ketika jenazah ya sudah dikuburkan. Karena Rasulullah berpesan, asri ubil janazah, bersegeralah menguburkan jenazah ya. Fa intaku solihatan, fa khairun tuqaddimuna ilaihi. Kalau itu jenazah yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian persembahkan kepadanya. Wa iyyaku siwa dzalik, jika tidak baik, pasarun tada'una anrikobikum, maka itu adalah keburukan yang segera kalian singkirkan dari rikob pundak kalian. Jadi situ seakan beban yang kamu letakkan, kamu turunkan ya. Jadi disunahkan untuk mensegerakan eh, pengurusan jenazah. Terus diharamkan meratapi jenazah dengan menangis histeris, menjambak rambut, dan merobek-robek baju ya. Adapun menangis biasa tidak apa-apa ya. Jadi anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bari'a, berlepas diri, minas soliko. Soliko itu orang yang menangis histeris, suara keras, tangisan itu soliko. Jadi orang yang menangis keras. Wal haliko, dan orang yang karena stres berat terus menggunting rambutnya sendiri ya. Wasakoh, dan yang menyobek-nyobek
bajunya ya. Itu di sini kok kenapa kok solikotu pakai tak marbuto, berarti ini wanita. Ya memang secara umum wanita itu apa ya, daya tahan emosionalnya lebih rendah dari laki-laki, baper ya, bawa perasaan. Jadi makanya terus menangis histeris, terus memotong menggundul rambutnya, terus menyobek-nyobek bajunya itu. Itu jadi tidak boleh menangis histeris. Dan memang kalau di Cina dikondisikan orang itu menangis itu yang histeris, ingin mengesankan bahwa si mayit ini orang penting dan meninggalkan mereka. Bahkan ada orang yang dibayar biar terkesan orang yang meninggal ini orang yang penting sehingga banyak yang merasa kehilangan. Tapi ini di dalam Islam ya tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar menangis sesenggukan, keluar air mata itu tidak apa-apa. Seperti Ibrahim, putra Rasulullah SAW meninggal dunia itu, Rasulullah keluar air mata dan menangis terus. Beliau mengatakan, Innal aina tadma, mata sesungguhnya mata ya meneteskan air mata, wal qalbu yahzan, dan hati bersedih, wa inna bifiroki kayak Ibrahim lamahzunun, dan kami karena berpisah denganmu wahai Ibrahim lamahzunun, sungguh kami orang-orang yang sedih. Wala naqulu illa ma yurdi Rabbana, dan kami tidak mengatakan kecuali kata-kata yang mengundang ridho Tuhan kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi kalau menangis sesenggukan keluar air mata itu tidak apa-apa. Bahkan itu adalah rahmat dalam hadis. Jadi itu rahmah, kasih sayang. Terus kita lanjut ke memandikan jenazah. Jadi syarat memandikan jenazah itu seorang muslim yang soleh ya, atau kalau perempuan ya muslimah yang solihah. Artinya tidak sekedar muslim karena tadi sudah disampaikan ya ada semacam aib, ada semacam aib ya untuk jenazah itu. Jadi kalau orang yang istilahnya ember dan seterusnya itu ya, begitu ada aib terus disebarluaskan. Padahal itu ya opini sepihak ya, bisa jadi itu ya salah ya. Jadi harus muslim yang soleh atau wanita yang solehah, muslimah yang solehah ya, sehingga bisa menjaga aib si mayit. Ketika memang ada aib ya tidak mengobral atau menyampaikan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus harus sejenis. Jadi kalau yang meninggal laki-laki ya yang memandikan laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan juga perempuan. Kecuali suami istri, boleh. Misalnya istrinya meninggal, suami yang memandikan. Ketika suaminya meninggal, istrinya yang memandikan, itu boleh. Jadi Aisyah pernah merasa stres ya oleh sesuatu, terus Rasulullah menegur, Madhorroki, apa yang membahayakanmu? Laumiti qabli tuki wakafantuki thumma sholaitu aliki watafantuki. Jadi kenapa kamu stres ya? Seandainya kamu meninggal dunia sebelum aku, maka aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian mensolatimu dan menguburmu ya. Jadi apa yang disedihkan ini ya. Jadi Rasulullah berniat akan eh, melakukan segalanya untuk Aisyah. Juga dalam riwayat kalau yang meninggal laki-laki, wanitanya boleh mengurus jenazahnya itu eh, Aisyah mengatakan seandainya apa itu ya istilahnya seandainya tidak ada sahabat yang mengurusi jenazahnya, niscaya kami istri-istrinya yang akan mengurus jenazahnya. Jadi itu boleh untuk suami memandikan istrinya dan sebaliknya. Jika tidak ada yang sejenis, maka cukup ditayamumkan dengan niat menggantikan wudhu dan mandinya. Jadi
tidak boleh memandikan meskipun dengan diguyur misalnya. Itu karena tetap kalau diguyur itu akan membuka auratnya. Jadi aurat wanita bagi laki-laki ajnabi itu ya tetap aurat yang tidak boleh terlihat dan itu lebih berat dibandingkan tidak memandikannya. Jadi kenapa tidak boleh dimandikan? Karena kalau sekedar disiram itu pasti akan membuka baju dan seterusnya, sehingga tetap tidak diperbolehkan. Terus seorang wanita boleh untuk ya ini seorang wanita boleh memandikan anak lelaki yang kurang dari 7 tahun. Ini berdasarkan ijma atau konsensus para ulama ya. Ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahlil ilmi ala anal mar'ata taghsilu sobiyya soghira. Telah bersepakat, telah berkonsensus setiap orang yang kami tahu dari ahli ilmu yaitu para ulama, jadi telah konsensus para ulama bahwa seorang wanita boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil. Jadi ukuran kecil itu gimana? Kurang dari 7 tahun gitu. Jadi kurang dari 7 tahun. Sementara apakah boleh laki-laki memandikan anak wanita? Itu ada ulama yang mengatakan boleh kalau dia orang tuanya, jadi bapaknya memandikan anak kecil perempuan yang itu adalah putrinya. Tapi Ibnu Qudamah setelah kan madhab Hambali yang membolehkan, setelah itu Ibnu Qudamah mengatakan, tapi pendapat yang kuat adalah apa yang menjadi tradisi salaf bahwa lelaki tidak boleh memandikan eh, anak perempuan ya. Jadi cenderung tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk wanita boleh memandikan anak kecil yang kurang dari 7 tahun. Terus oh ini syarat-syarat bagi yang memandikan tadi ya. Terus mengerti tata cara memandikan jenazah. Eh, Hal-hal yang berkenaan dengan memandikan jenazah. Jika bayi lahir terus mati, maka wajib dimandikan. Ya wajib dimandikan ya. Intinya setelah lahir terus meninggal dunia itu wajib dimandikan. Jika keguguran dan genap 4 bulan, maka wajib dimandikan. Jadi keguguran setelah 4 bulan itu wajib dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Jika kurang dari 4 bulan, tidak wajib dimandikan karena roh belum ditiupkan dalam dirinya. Jika ditemukan hanya sebagian anggota badan, wajib dimandikan. Misalnya kita tiba-tiba menemukan paha atau tangan dan seterusnya. Itu ulama mengatakan ya wajib dimandikan. Terus ya ini bab memandikan, jadi wajib dimandikan. Terus sebaiknya memandikan secara ikhlas tetapi boleh mengambil upah. Artinya harus ada tim sukarelawan yang mengurus jenazah tanpa mengharapkan upah, hanya berharap pahala dari Allah. Ini berarti dinas sosial kaum muslimin ya. Tapi seandainya tidak ada, adanya itu ya dari tenaga medis apa dari rumah sakit ya, itu harus membayar, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang berani misalnya terkena penyakit menular atau pas pandemi dulu ya, itu yang memandikan itu ya orang yang diupah ya nggak apa-apa ya, karena tidak ada atau yang sukarelawan ya tidak diizinkan untuk memandikan. Terus dikuburkan sebelum dimandikan. Jadi ternyata ada orang yang dia tidak diketahui keluarganya terus oleh pihak rumah sakit atau pihak terkait misalnya mati di penjara terus dikuburkan begitu saja tanpa dimandikan, tanpa prosesi sebelum menguburkan. Itu dikuburkan sebelum dimandikan. Maka ada dua kemungkinan kan masih belum
ditutup dengan tanah ya, itu langsung diambil terus dimandikan. Tapi kalau sudah terlanjur dipendam dengan tanah, eh, ada dua pendapat, tapi pendapat yang kuat tetap dibongkar dan diambil jenazahnya untuk dimandikan ya. Eh, terus tata cara memandikan jenazah, menyiapkan peralatan mandi, sarung tangan, sabun, sampo, daun bidara, kapur barus, minyak wangi, dan seterusnya. Terus menutup aurat dengan kain basahan setelah melepas pakaiannya. Jadi eh, ya tadi sudah sebenarnya sejak meninggal dunia sudah dilepas bajunya terus ditutup dengan jarik tadi ya. Terus mungkin ada yang tidak dilepas pakaiannya tapi ditutup dengan jarik sehingga pada saat memandikan itu ya bajunya ya dilepas terus ditutup dengan kain basahan untuk menutupi auratnya ya. Kalau aurat laki-laki kan antara pusar dan lutut. Ya kalau untuk perempuan ya mungkin lebih tinggi lagi ya. Ya seperti sepanjang daster itu ya. Eh, ketika Rasulullah meninggal dunia itu orang-orang bertanya-tanya hal nujar itu Rasulullah min thiyabihi kama nujar itu mautana. Apakah kita menelanjangi Rasulullah dari pakaiannya sebagaimana kita biasanya menelanjangi orang-orang yang meninggal dunia di antara kita ya? Itu bingung mereka bertanya-tanya sampai ada suara yang memerintahkan untuk tetap Rasulullah itu bajunya dikenakan ya. Jadi yang jadi dalil untuk selain Nabi kan para sahabat biasa melepaskannya. Jadi sebagaimana kami melepas pakaian-pakaian orang yang meninggal di antara kami. Jadi eh, kain apa bajunya dilepaskan, jadi dimandikan tanpa mengenakan baju, hanya ditutup dengan kain basahan. Terus meninggikan posisi kepala dan memijit bagian perutnya agar keluar kotoran di dalamnya. Jadi dipijit bagian perutnya itu ya di pusarnya itu dipijit ke ke arah ke bawah itu biar kalau ada kotoran yang siap keluar itu biar keluar saat itu. Setelah itu nanti dicawii, dibersihkan ya. Terus mewudukan, jadi setelah membersihkan duburnya itu tadi ya, mewudukan mayit tanpa berkumur, membersihkan mulut dan hidung dengan kain basah. Jadi prinsipnya wudhunya itu ya berkumur tidak ada ya. Jadi karena tidak ada manfaatnya memasukkan air ke dalam tubuh malah mungkin memberikan pengaruh yang tidak baik, mungkin akan cepat membusuk dan seterusnya. Jadi wudhunya itu ya dengan kita menggunakan kain basah untuk membersihkan mulutnya, terus lubang hidungnya dan seterusnya. Jadi itu maksud dari mewudhukan. Jadi yang penting itu niat orang yang memandikan itu dia meniatkan untuk mewudhukan si mayit ya, tanpa memasukkan air ke dalam hidung maupun ke rongga mulutnya. Cukup dengan kain basah dibersihkan bagian mulutnya dan lubang hidungnya dibersihkan dengan kapas atau kain basah. Terus melepas ikatan rambutnya, mengeramasi rambut dan meratakan air ke sekujur tubuh. Jadi kalau sudah diwudukan, jadi ikatan rambut wanita dilepas biar air maksimal eh, membasahi kulit kepala ya. Jadi ikatan rambutnya itu dilepas biar eh, kulit kepalanya betul-betul terkena air. Terus kita keramasi ya. Terus setelah rambutnya dikeramas, itu kita memandikannya itu memulainya dengan sisi kanan. Jadi kita tegakkan si mayit. Jadi sisi kanan yang bagian atas ya. Itu dimandikan dari mulai kepala, pundak, sampai kaki. Setelah sisi kanan selesai,
kita ganti sisi kirinya yang kita naikkan terus kita mandikan ya. Jadi mengenai tempat memandikan jenazah itu kan biasanya orang-orang di Solo dan yang lainnya itu ya apa itu pembaringan terus kosong tanpa apa istilahnya itu kalau orang Jawa itu galar ya, tanpa itu jadi hanya ada 3 atau 4 itu. Itu menurut sebagian ulama tidak diperbolehkan. Jadi tempat memandikan jenazah itu persis seperti tempat tidur, jadi tidak terus hanya kerangkanya saja ya. Karena berdasarkan hadis Nabi itu ya, kasru azmil mayit kakasri hayan. Jadi mematahkan tulang si mayit itu sama dengan mematahkannya ketika dia masih hidup. Artinya kalau kita tidur terus hanya kerangka tempat tidur yang kita tiduri kan ya nggak bisa itu melindes ya. Itu berarti sama dengan orang ya kita naruh jenazah di tempat seperti itu ya sama dengan kita naruh ketika dia masih hidup, dia akan merasa tersiksa ya. Makanya tempat tidurnya itu biasa saja, tidak dikasih gedebok atau apa batang pisang ini, tapi tempat tidur biasa, mungkin ya tanpa kasur ya. Terus nanti kalau butuh dibolak-balik tinggal tadi sisi kanan dimandikan berarti sisi kiri bagian bawah, sisi kiri dimandikan berarti sisi kanan bagian bawah, seperti itu. Setelah selesai itu, ya tentu saja yang pertama kali dengan sabun, terus yang sabun dan kapur barus, dan seterusnya itu ya. Terus setelah selesai, itu berarti sekali mandi. Terus mengulangi mandi minimal 3 kali. Jadi 1 kali itu yang wajib, tapi sunnahnya itu ganjil. Jadi minimal 3 kali ya. Tapi kalau misalnya setelah 3 kali kok ada keluar kotoran dari mulutnya, ya dibilas terus dimandikan lagi menjadi 5 kali. Kok masih ada keluar lagi ya diulang lagi 7 kali ya, yang ke-7 kali dan seterusnya. Eh, Dalil-dalilnya ini ibda Nabi mayaminiha wa mawadil wudhu minha. Rasulullah ketika salah satu putrinya meninggal, beliau menyampaikan kepada Ummu Atiyah dan rombongannya ya, mulailah dari sisi kanannya dan tempat-tempat wudhu di antara badannya itu ya. Jadi anggota wudhu yang didahulukan dan sisi kanannya. Terus dalam riwayat yang lain, waksil nahawitron, mandikanlah dia secara ganjil, salasan au khamsan au sab'an, 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Eh, Imam Ahmad mengatakan maksimal 7 kali. Jadi kalau ada kotoran keluar setelah 7 kali, itu cukup dibersihkan kotorannya saja, nggak perlu dimandikan lagi. Tapi mayoritas ulama tetap harus dimandikan lagi. Karena ada hadis ini tambahannya, au aksaro min dzalika in ra'aituna dzalika. Atau lebih dari 7 jika kamu memandang perlu. Bima'in wasidrin dengan larutan air dan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuron, dan jadikanlah di bagian akhir itu kafur. Kafur ini bisa kapur barus atau minyak wangi secara umum. Jadi kapur barus itu bagi orang Arab zaman dulu ya sebagai minyak wangi dan juga sebagai apa itu perlindungan dari serangga bumi ya. Jadi ada unsur itu. Kalau minyak wangi kan sekedar mewangikan ya. Ausai'an min kafur, atau sesuatu yang dicampur dengan kafur ya. Fa'idha farautuna fa'adhinnani, jika kalian sudah selesai maka beritahukanlah kepadaku. Terus untuk jenazah perempuan ya, mengipang rambut 3 kipangan. Jadi ya seperti anak-anak itu ya, ada kanan kiri dikepang, terus
ubun-ubunnya itu dikepang, terus setelah itu dilemparkan ke belakang ya. Itu kalau wanita ya. Jadi dalam keadaan dikepang. Jadi apa kanan kiri, terus bagian depan apa kuncung itu ubun-ubun ya. Terus mengeringkan badan dengan handuk ya. Kalau selesai memandikan, mengeringkan badan dengan handuk. Terus mengkafani jenazah. Disunahkan dari kain terbaik yang boleh dikenakannya, kecuali sutra. Jadi laki-laki memakai sutra kan haram, nggak boleh kafannya kain sutra. Untuk sutra bagi wanita halal ketika dia hidup. Tapi apakah boleh dijadikan sebagai kain kafan? Sebagian besar ulama tidak membolehkan. Karena ketika dipakai saat dia masih hidup, itu untuk mempercantik diri, silahkan. Tapi ketika dipakai kafan, itu termasuk kesombongan dan pemborosan, ya. Makanya kafan sutra itu tidak boleh dipakai oleh wanita, ya. Tapi intinya kain yang bagus ya, tapi yang bukan sutra. Idza kafana ahadukum akhahu, jika seseorang mengkafani saudaranya, fal yuhsin kafanahu, maka perbagusilah kafannya. Terus disunahkan kain warna putih, jadi warna apa saja sebenarnya boleh, tapi yang terbaik putih. Ilbasu min thiyabikum albayar, kenakanlah, pakailah ya dari pakaianmu itu yang berwarna putih. Fa inna min khairi thiyabikum, karena itu adalah termasuk pakaian terbaik untuk kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah dengan kain putih orang-orang yang meninggal di antara kalian. Terus hendaknya kafan terdiri untuk kaum wanita, kalau untuk laki-laki itu 3 lapis. Lapis pertama diberi minyak wangi atau kapur baros, lapis kedua ya ditaburi minyak wangi kapur baros, lapis ketiga ya ditaburi. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan kan terdiri dari 5, tapi sebenarnya 5 tapi sebenarnya ya 3 ya. Jadi hendaknya kafan terdiri dari kerudung. Jadi lembar ketiga itu ya mungkin dipotong, ada yang dijadikan sebagai kerudung, terus dijadikan baju. Baju itu semacam rompi. Jadi kain panjang, terus tengahnya disobek, tengahnya itu digaris itu apa, digunting itu, terus untuk lubang dimasukkan ke leher dan dijadikan baju ya. Terus sarung, jadi menutupi aurat beratnya itu ya. Itu jadi lembar pertama itu ya kerudung, baju, dan sarung. Jadi sarung untuk menutupi bagian bawahnya, terus baju untuk bagian tengahnya, terus kerudung untuk bagian kepalanya. Terus masih sisa 2 lembar kain difungsikan sebagai kain kafan, ya. Meletakkan kain kafan dan menaburkannya minyak wangi atau kapur barus di setiap lembar kain kafan. Terus meletakkan kapas dan kapur barus minyak wangi di sela-sela jari. Jadi sebelum dikafani itu sela-sela jari, terus ketiak, jadi jari tangan dan kaki, ketiak, terus mulut, hidung ditutup dengan kapas yang ditaburi kapur barus. Begitu juga kubul dan dubur ya. Jadi kubul dan dubur terus lubang telinga, yaitu untuk biar serangga bumi ya tidak memasuki lubang-lubang itu atau bersembunyi di sela-sela jari-jari. Terus memakaikan baju rompi, sarung, dan kerudung, kemudian melipatkan bagian kanan kafan ke bagian kirinya dan sebaliknya. Jadi kain itu dilipatkan ke kanan, kanan dilipatkan ke kiri, itu 2 kali karena 2 lembar ya. Terus lembar kedua seperti itu juga, ya. Wanita yang meninggal saat haji atau umroh tidak perlu ditutup wajahnya. Jadi Rasulullah pernah ada seorang yang berhaji terus jatuh dari kudanya, ya. Itu iksilu bima'in wasidrin wakafinu fi thawbaini. Jadi mandikanlah dia dengan larutan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan 2 lembar kain, yaitu kain ikhram. Jadi kain ikhram kan terdiri dari 2 lembar izar yang dijadikan sebagai sarung dan
sebagai rida selendang. Wala tuhanituhu, untuk yang ihram tidak boleh dikasih minyak wangi. Wala tukhamiru ra'sahu, dan kalau laki dan wanita ya tidak boleh ditutup kepalanya ya. Jadi kan apa istilahnya, untuk wanita boleh memakai kerudung, ditutupkan kepalanya boleh. Tapi yang menutup wajah itu yang tidak perlu. Jadi tidak boleh menutup wajah. Fa'inau yub'atsu yaumil qiyamah mulabiyan, karena dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan talbiyah. Jadi itu untuk larangan bagi wanita yang ihram saat meninggal dunia, yang tidak boleh memakai minyak wangi. Terus untuk laki-laki tidak boleh menutup kepala, untuk wanita ya boleh menutup kepala, tapi tidak boleh menutup wajah. Terus kelebihan bagian atas kafan, jadi kafannya tentu saja lebih panjang dari postur tubuhnya. Kelebihan bagian atas kafan harus lebih banyak dari bagian bawahnya. Setelah itu ditutupkan ke wajahnya dan kedua kakinya, lalu diikat ya. Jadi terus 3 atau 5 sesuai dengan tinggi badan seorang. Jadi ikatannya itu tidak ada tuntunan khusus, ya sesuai kebutuhan. Sunahnya secara umum kan ganjil. Jadi makanya 3 atau 5 atau 7 ya, kalau ada orang yang sangat tinggi sekali. Terus menyalati jenazah. Rukun sholat jenazah, berdiri bagi yang mampu, terus 4 kali takbir, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat untuk Nabi, terus doa untuk si mayit, terus salam, dan itu dilakukan secara tertib. Itu rukun sholat jenazah. Terus syarat-syarat sholat jenazah, adanya niat, jadi harus niat. Terus menutup aurat, suci badan dan pakaian dan tempat, terus menghadap ke kiblat ya. Sama dengan sholat pada umumnya. Terus Islamnya orang yang sholat dan yang disolati. Jadi kalau yang disolati kafir ya nggak sah. Orang yang sholat ikut-ikutan, dia sebenarnya bukan muslim ya nggak sah ya. Jadi harus dua-duanya muslim, yang disolati maupun yang menyolati. Jadi Allah melarang Rasulullah sholat pada orang-orang munafik yang nifak besar ya, karena mereka jelas-jelas kafir. Wala tusolli ahadin minhum mata abadan. Janganlah kamu sholat kepada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia untuk selama-lamanya. Wala takum ala kubri. Jangan berdiri di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Terus dihadirkannya jenazah di hadapan orang yang sholat. Jadi jenazahnya kalau hadir ya harus di hadapan. Jadi kalau sholat berjamaah berarti di hadapan imam. Itu terus boleh sholat jenazah secara gaib. Tapi kalau di luar kota atau di luar negara boleh sholat secara gaib. Kalau mazhab Syafi'i boleh sholat gaib tanpa syarat ya. Kalau mazhab lain kan boleh kalau di sana tidak ada yang mensolati. Atau boleh kalau dia ulama besar yang jasa-jasanya itu sampai ke daerah yang melakukan sholat gaib. Jadi atau dia orang kaya, dermawan yang kebaikannya itu sampai kepada orang-orang yang mensolati jenazah secara gaib. Tapi secara umum sholat jenazah itu boleh. Sholat jenazah secara gaib boleh. Jadi nggak ada syarat tertentu. Berdasarkan faktanya Rasulullah melakukan sholat secara gaib kepada Raja Najasyi, untuk Raja Najasyi itu sebagai dalil. Eh, Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan perut jenazah wanita ya. Jadi jenazah kan di depan imam. Jadi posisi imam berdiri ya tengah-tengah itu kalau wanita ya. Jadi ke perutnya. Ini mengisyaratkan bahwa anggota terpenting bagi laki-laki itu kepala, otak ya. Dan bagi perempuan adalah perut atau rahimnya ya. Itu seakan-akan mengisyaratkan seperti itu. Jadi Anas berdiri eh, pada posisi sejajar dengan kepalanya.
lalu didatangkan jenazah yang lain, jenazah perempuan, terus berdiri di tengah-tengahnya. Ketika ditanya, karena Rasulullah SAW yakumu minar rajuli haitsukum tuh. Dulu Rasulullah SAW berdiri dari jenazah laki-laki ya, seperti berdirinya aku ya. Wa minal mar'ah haitsukum tuh, dan berdiri dari jenazah wanita itu seperti posisiku. Itu hadis riwayat Ahmad. Terus mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Jadi ada pendapat bahwa angkat tangan itu hanya takbir pertama. Tapi pendapat yang kuat angkat tangan dalam setiap kali takbir. Jadi takbir pertama, kedua, ketiga, dan empat itu pakai angkat tangan. Terus membaca isti'adzah dan basmalah. Ya ketika hendak membaca Al-Fatihah kan rokaat pertama membaca Al-Fatihah, rokaat kedua sholawat, dan rokaat ketiga doa, dan rokaat keempat salam. Ya. Jadi membaca isti'adzah sebelum baca basmalah dan membaca basmalah sebelum Al-Fatihah. Ya. Terus melirihkan bacaan, jadi tidak dikeraskan seperti sholat maghrib, isya, subuh ya tidak. Dalam riwayat Nasai itu as-sunnah fi sholat alal janazah, sunnah dalam sholat jenazah an yaqra'a fi takbiratil ula, membaca pada rakaat pertama bi umil Quran, membaca Al-Fatihah makhofatatan, lirih. Sumaya kabiru salatan, kemudian bertakbir 3 kali. Wa taslim indal akhiro, dan salam pada takbir terakhir. Itu terus membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Tadi sudah dijelaskan. Boleh menambahkan surat lainnya. Jadi prinsipnya kenapa kok doa iftitah tidak dibacakan? Prinsipnya sholat jenazah itu diringankan. Terus setelah Al-Fatihah apakah disunahkan baca surat? Ya sebenarnya tadi prinsipnya itu diringankan biar lebih cepat selesai, biar lebih cepat dikuburkan ya. Tetapi ada riwayat eh, sahabat apa tabiin yang meriwayatkan sholat itu khalfa ibni Abbas ala janazah. Aku sholat di belakang Ibnu Abbas, sholat jenazah ya. Faqara abi Fatihatil Kitab wa surah. Ia membaca Fatihatul Kitab dan surat. Wajaharo hatta asma'ana, dan dia membaca keras sampai memperdengarkan kepada kita ya. Falama farogo akhadtu biyadi fasa'altu. Ketika selesai aku gandeng tangannya dan aku bertanya kepadanya, fakola sunnatun wahak, ini adalah sunnah dan kebenaran. Jadi kata-kata Ibnu Abbas sunnah itu maksudnya Rasulullah pernah melakukan. Makanya bacaannya keras biar tahu apa yang dia baca. Ternyata surat dan Al-Fatihah dan surat. Jadi kata-kata sunnah itu maksudnya Rasulullah melakukan. Tapi hanya sesekali, yang sering dilakukan Rasul ya Fatihah saja. Jadi contohnya itu kan Ibnu Abbas setiap benda apa setiap takbir intikal, takbir pindah dari satu posisi ke posisi sholat yang lain. Jadi rukuk, sujud, duduk dan seterusnya. Itu Ibnu Abbas angkat tangan. Jadi takbiratul intikal itu angkat tangan. Ketika ditanya oleh Tawus, seorang tabiin yang murid Ibnu Abbas, hadhi sunnah, ini adalah sunnah ya. Jadi kata-kata sunnah itu maksudnya Rasulullah pernah melakukan, tapi yang sering dilakukan Rasul hanya Al-Fatihah saja. Jadi sesekali ya boleh. Terus membaca sholawat setelah takbir kedua. Jadi sholawat Ibrahimiyah istilahnya, sholawat yang kita baca saat sholat itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Terus berdoa untuk si mayit setelah takbir ketiga. Ada banyak versi doa, di antaranya yang paling populer ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'mat kholahu itu. Wa silu bil ma'i wa thalji wal barodi wa naqi minal khotoya kama naqaita thawbal biar minat danasi. Itu doanya hadis riwayat Muslim. Itu pada takbir yang ketiga ya. Terus jika mayitnya anak-anak, maka doanya adalah Allahumma ij'alhu lana salafan wa faroton wa ajron. Ini riwayat Baihaqi dan sanadnya Hasan.
Jadi kan doa itu kan untuk si mayit. Sedangkan si mayit ternyata anak kecil yang belum punya dosa karena belum mukalaf. Maka doanya itu ya untuk kedua orang tuanya ya. Allah maj'alhu, ya Allah jadikanlah anak ini lana untuk kita salafan, wa faroton wa ajron. Salafan itu berarti orang yang berjalan di depan untuk membukakan pintu surga itu ya. Jadi mendahului kami wa faroton dan membukakan pintu surga wa ajron dan menjadi pahala yang menaikkan derajat kita di surga. Jadi berdoa agar anak ini sebagai sarana, jadi telah pergi mendahului kita agar dia berjalan di depan menuju surga, membukakan pintu surga untuk kedua orang tuanya, dan menjadi pahala yang membuat orang tuanya berhak menempati posisi tinggi di surga. Itu inti dari doa ini. Terus berhenti sejenak setelah takbir keempat sebelum salam. Boleh diam, boleh berdoa. Jadi disebutkan dalam riwayat itu setelah takbir keempat itu Rasulullah diam sejenak ya. Apakah diam saja atau membaca sesuatu? Ya diam ya boleh, membaca ya boleh. Ya seperti takbir sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan 7 kali takbir. Apa yang dibaca di sela-sela takbir? Diam boleh, membaca apa yang ini bacaan apa istilahnya itu bacaan alternatif itu Subhanallah alhamdulillah walillallahu akbar wala haula wala quwata illa billah itu kan bacaan alternatif bagi yang tidak bisa bacaan sholat belum hafal bacaan sholat itu dalam semua posisi ya itu Subhanallah alhamdulillah walillallahu akbar itu boleh begitu juga ini diam sebelum salam itu boleh diam saja tanpa membaca apapun tapi boleh berdoa itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari pahalanya dan janganlah Engkau fitnah kami setelah meninggalnya. Terus eh, kedua tangan bersedekap. Jadi apa istilahnya ya posisi setelah takbir angkat tangan dan terusnya itu posisinya ya sedekap ya. Berdasarkan umumnya dalil kita ma'asyiral anbiya segenap para nabi umirna anadhu aimanana ala sama ilina fisolah. Kami diperintah untuk meletakkan tangan kanan kami pada tangan kiri kami dalam sholat ya. Terus menoleh saat salam boleh sekali dan boleh 2 kali. Ya sebagian ulama itu menguatkan untuk sholat jenazah salamnya sekali ke kanan saja ya. Berarti assalamualaikum menoleh ke kanan. Tapi boleh seandainya 2 kali seperti sholat pada umumnya. Assalamualaikum ke kanan dan Assalamualaikum ke kiri. Orang Indonesia ya umumnya 2 kali, tapi orang Arab ya sekali ya. Dan itu tidak perlu dibuat masalah ya. Terus disunahkan jamaah dibagi menjadi 3 shaf. Man sholat alaih thalatha sufuh faqad aujaba. Barang siapa sholat eh, Jadi barang siapa yang istilahnya disolati oleh jamaah yang jumlahnya 3 shaf, maka sungguh dia telah wajib. Maksudnya wajib masuk surga. Itu fadilah jamaah dibagi menjadi 3 shaf. Dan pengertian shaf itu eh, kalau wanita itu satu orang itu sudah 1 shaf. Jadi kan shaf itu kalau laki-laki itu 1 shaf itu 2 orang. Jadi tapi kalau wanita itu 1 shaf sendirian ya. Makanya kalau sedikit orang, misalkan 6 orang ya dua 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 atau tadi 3 orang ya satu 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 itu. Jadi itu sunahnya 3 shaf. Eh, Mungkin eh, slide-nya sudah selesai karena hanya sampai sholat jenazah. Tadi sudah disampaikan tugas wanita ya mensolatinya. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Monggo. Oke, jazakallah khair Ustadz. Untuk pertanyaan ini ada di kolom chat
Saya bacakan, J. Ya, monggo. Iya, dari Bu Wei ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika memandikan bayi atau karena sebab keguguran atau hanya potongan anggota badan, mungkin untuk yang dewasa juga ini, apakah juga perlu tutup aurat gitu? Kadang ada juga yang mungkin sudah kurang berbentuk gitu jasadnya. Apa keguguran itu ya? J, bayi atau yang sebab keguguran gitu. Ya, jadi prinsipnya tadi eh, kalau belum 4 bulan dalam kandungan itu kan berarti belum ditiupkan roh. Jadi kan malaikat datang untuk jadi setelah apa menetapkan rizkinya, ditiupkan roh, menetapkan rizkinya, ajalnya, bahagia dan sengsaranya ya. Itu setelah 4 bulan itu ditiupkan roh. Jadi kalau memang sebelum 4 bulan ya nggak ada kewajiban untuk memandikan dan mensolatinya ya. Jadi cukup yaitu ditutup apa dibungkus kain, jadi dibersihkan darahnya terus dibungkus kain terus dikuburkan saja biar tidak menimbulkan bau dan menimbulkan penyakit. Jadi tidak ada kewajiban untuk memandikan, mengkafani dan mensolatinya. Jadi cukup dibungkus kain terus dikuburkan. Terus apakah itu apa kan dalam hadis seorang tua atau ibu atau ayah kalau ditinggal mati dua anaknya itu dia akan masuk surga dan seterusnya, yaitu sudah termasuk. Jadi meskipun tidak ada kewajiban untuk memandikan, mengkawin dan mensolati, tapi itu berlaku ketentuan janji-janji orang yang lain. Jadi seorang yang ditinggal mati oleh 3 anaknya dia akan masuk surga. Terus ada wanita, ada yang menawar, bagaimana kalau 2 orang, 2 orang juga? Itu insya Allah masih berlaku janji-janji itu yang. Jadi meskipun dia belum ditiupkan roh, tapi untuk kewajiban mensolati dan mengkafani tidak ada. Terus pertanyaan berikutnya, Bang. Halo, J, sudah untuk pertanyaan yang kedua, apa? oh, gini, gini, gini. Yang kedua ini sebelum sholat jenazah, nggih. Sebelum sholat salam berdoa untuk selain ke mayitnya, mungkin untuk kita sendiri gitu, apakah Oh ya, boleh? ya memang untuk variasi doa itu ada yang untuk semuanya. Jadi Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa shaghirina. Makanya kan ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan doa Baihaqi ketika anaknya yang meninggal itu masih kecil. Itu kan Allahumma ij'alhu lana salafan wa faraton wa ajron itu karena sumbernya tidak jelas itu hanya eh, sahabi atau tabiin. Makanya doa dari Rasul itu sudah mewakili Allahumma fir lana itu wa kabirina wa sohirina wa dzakarina wa untana, jadi yang besar dan yang kecil, laki dan perempuannya. Jadi ya doa untuk kaum muslimin juga, tidak hanya untuk si mayit. Jadi versi doa yang lain tidak saya cantumkan tadi ya. Eh, Juga kan wala tahrimna ajrohu wala taftina ba'dahu itu kan doa untuk kita. Janganlah engkau haramkan eh, untuk kami pahalanya dan jangan engkau jadikan dia fitnah setelah meninggalnya. Jadi itu doa untuk kita. Jadi boleh mendoakan kaum muslimin. Jadi ditambahkan doa lagi ya silakan. Tapi ya sekali lagi untuk menguburkan jenazah itu kan disunahkan untuk cepat sehingga proses-proses ini ya ikut cepat juga ya itu. Jadi doanya ya seandainya digabung karena niatnya memang menghadiri penguburan si A atau si B itu ya nggak apa-apa. Soalnya doanya dibaca semua itu boleh. Cuman saya contohkan itu hanya salah satu dari beberapa versi doa. Jadi boleh yang kita pilih versi doa yang untuk yang mati dan untuk yang masih hidup.
Terus pertanyaan berikutnya, eh, sholat di Masjidil Haram atau Nabawi bersaf-saf dan tidak tahu jenazahnya bagaimana ini dan ya itu jadi eh, posisi jenazah itu ya sunahnya di depan imam, tapi apa istilahnya itu hanya sunnah, jadi bukan syarat, bukan fardu ya untuk posisi. Jadi bukan, makanya di Masjidil Haram itu ya intinya ya apa istilahnya tidak apa-apa, jadi tidak mengambil sunnah. Terus untuk softnya kan otomatis di masjid ya lebih dari 7, berarti ya lebih makbul. Jadi doa-doa untuk si mayit nih. Jadi intinya nggak ada masalah untuk sholat jenazah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan lebih makbul ya. Terus jika memandikan bayi atau keguguran atau hanya potongan anggota badan, apakah juga perlu tutup aurat? Kan ya tadi belum ada bentuknya itu ya, kan belum ditiupkan roh dan belum ada bentuk, mungkin hanya sekedar gumpalan daging atau gumpalan darah ya, bukan daging, gumpalan darah. Sehingga tadi cukup dibersihkan darah yang menggumpal itu terus dibungkus kain terus dikuburkan saja. Eh, itu ya kayaknya. Mungkin maksudnya ya memandikan tutup aurat gitu apa mboten gitu. Yang memandikan. Eh, mungkin ya gitu ya Bu ya. Oh, bayinya sempat lahir Ya, hidup. maksudnya kan kadang ada bayi misalnya baru 1 hari eh meninggal, kan iya. bukan keguguran itu, Ustaz. Maksudnya Hmm, apakah ketika memandikan itu juga harus ditutup auratnya gitu loh, maksudnya. ya. Jadi Kemudian yang badan tidak utuh tadi juga apakah harus perlu ditutup auratnya? yang Aurat memandikannya. jenazahnya, aurat jenazahnya. Oh, aurat jenazahnya. Ya kan kalau memandikan harus tutup auratnya Iya, jenazahnya. ya jadi ya tetap jadi untuk apa istilahnya kan bisa diketahui. Jadi untuk memandikan kalau atau keguguran tadi ya seandainya tidak menutup aurat asal sopan itu ya nggak apa-apa, kan misalnya ya memandikan itu kan istilahnya ya nanti kena air misalnya terus kan kadang harus menyingsingkan lengan baju sedangkan Afan Ustadz, maksudnya bukan yang memandikan ya, ya bayi jenazah bayinya itu loh Ustadz. ya Jenazah bayinya itu intinya harus kalau jadi ini kalau bayi lahir terus meninggal dunia wajib dimandikan, setelah itu lagi dikafani, disolati, dikuburkan, itu yang bayi utuh lahir terus meninggal. Tapi bagi yang keguguran setelah 4 bulan wajib diperlakukan sebagaimana bayi. Jadi dimandikan, dikafani, disolati, terus dikuburkan karena sudah ditiupkan roh. Tapi yang kurang dari 4 bulan hanya dibersihkan darahnya, terus dibungkus kain, terus dikuburkan saja karena belum ditiupkan roh itu. Itu prinsipnya itu. Jadi nggak ada ya Ustadz. kewajiban untuk memandikan, mengkafani dan mensolati, tidak ada. Cukup dibungkus kain terus dikuburkan biar tidak menimbulkan penyakit dan seterusnya. Itu mungkin prinsip secara umum tadi seperti itu. Afan Ustadz, maksudnya tadi itu ketika bayi dimandikan, kalau jenazah dimandikan itu kan badan jenazah harus ditutup auratnya. Ya, Nah ini kalau bayi itu apakah juga harus ditutup auratnya ketika memandikan, maksudnya ya. begitu. Jadi untuk bayi tidak ya, karena tadi sudah disampaikan seorang wanita ya boleh memandikan anak laki-laki yang masih kecil dan batas maksimalnya itu 7 tahun ya. Jadi
ini menunjukkan bahwa apa istilahnya eh, itu bukan aurat ya. Jadi, tapi kalau misalkan dianalogikan dengan yang dewasa ya ditutup aurat beratnya dengan kain. Tapi untuk anak kecil tidak ada aurat, bukan aurat ya. Jadi ya insya Allah ya dibuka itu nggak ada masalah. Tidak perlu pakai basahan untuk menutupi aurat beratnya. Tapi seandainya dianalogikan dengan yang dewasa terus ditutup aurat beratnya ya nggak apa-apa. Untuk badan yang sudah tidak berbentuk, misalnya kecelakaan terus remuk, ya diikhtiarkan untuk misalkan ada 5 orang yang ada 5 kepala itu yang terus di, dihitung berarti itu 5 jenazah ya. Terus kalau badannya campur-campur ya diikhtiarkan untuk dipisah-pisah semampunya. Kalau ketukar dan seterusnya ya nggak apa-apa. Yang penting kepalanya itu ya. Terus kalau mau mensolati ya disolati bareng itu lebih cepat ya. Disolati bareng karena kalau bahasa Arab itu berapapun yang disolati kan sama saja tinggal mengganti kata gantinya ya. Allahumma firlahu atau Allahumma firlaha. Oh iya tadi doanya itu ya Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha itu ya. Jadi kalau untuk dua ya Allahumma firlahuma warhamhuma dan seterusnya. Kalau jamak ya Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi tinggal itu. Jadi berapapun cara mensolatinya ya sama ya. Tinggal mengubah kata ganti ha atau huma atau hum. Atau kalau perempuan ya ha, huma, hunna ya. Diganti hunna. Mungkin itu pertanyaan sudah habis itu ya. Jadi, sudah kalau yang di kolom chat Ustaz. Izin untuk ini tak tanya yang di awal-awal tuh kalau nggak salah tadi Ustadz menyebutkan tentang mengiringi jenazah sampai ke pemakaman itu apa namanya baik laki-laki maupun perempuan tuh sama-sama boleh atau untuk yang perempuan disarankan di rumah ya Ustadz? Ya tadi menurut jumhur atau menurut pendapat yang kuat wanita boleh. Hmm. Wanita boleh mengantar jenazah. Kalau Saudi melarang, tapi kalau ulama Indonesia misalnya membolehkan karena tadi Ummu Atiyah mengatakan kami dilarang mengantar jenazah tapi tidak dengan keras. Hmm. Terus diperkuat dengan hadis wanita yang apa menangis di kuburan setelah dinasihati Rasul terus nggak didengarkan beliau pulang ternyata diingatkan bahwa yang menasihati tadi Rasul terus dia menyusul ke rumah Rasulullah minta maaf lalu Rasul menegaskan bahwa kesabaran itu sangat dibutuhkan pada benturan pertama ya. Hmm. Jadi hadis ini menunjukkan bolehnya wanita mengantar jenazah. Jadi ikut mengantar jenazah, bahkan menangis di kuburan. Tapi yang ditegur oleh Rasul bukan kenapa kamu wanita kok mengantar jenazah, tapi kenapa bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi, tapi ya Rasulullah melarangnya tidak keras ya karena ada wanita yang bisa apa sabar, tapi ada wanita yang mungkin kurang bisa sabar. Makanya untuk mengantar jenazah kan baru saja terjadi benturan itu ya. Benturan pertama itu sebaiknya wanita tidak mengantar. Tapi bagi yang bisa mungkin sakitnya sudah bertahun-tahun sehingga wanita sudah apa is- sudah siap menghadapi kematian suaminya atau saudaranya sehingga pergi mengantar itu ya tidak apa-apa ingin memastikan saja ingin meyakinkan itu nggak apa-apa intinya boleh wanita mengantar jenazah boleh tapi eh, kalau dirasa nanti nggak bisa mengontrol diri mengendalikan diri sebaiknya tidak mungkin itu. Iya, jelas insya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz untuk sesi diskusi mungkin kita cukupkan nggih. Ini kebetulan sudah pukul 5 lebih. Artinya sudah harus kita tutup untuk sesinya.
Jazakallah khair untuk materi dan juga jawaban dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Mohon izin guys Ibu-Ibu semua untuk kita tutup agendanya. Namun sebelum ditutup nanti insya Allah di bulan depan masih berkaitan temanya tentang muamalah, tapi mungkin dengan tema yang sedikit berbeda nanti akan diinfokan menyusul seperti itu. Mari kita tutup terlebih dahulu untuk kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun Ustadz untuk waktunya dan juga ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk keluarga atau sahabat dan orang-orang di sekitar kita. Atas segala kekurangan maupun hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya izin untuk mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz, Nggih, tafadhol. nggih, selamat.